Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngabring, semoga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita saat ini dalam keadaan bahagia. Amin. Hari ini adalah perjalanan kita dari Bakauni ke Palembang. Saya ke Bakauni itu dalam penyeberangan yaitu dari Merak. Kita naik kapal itu jam 2 dan sampai Bakauni itu jam 4 subuh. Nah, ini adalah perjalanan kita dari mulai jam 6 pagi sampai seharian akan menuju ke Palembang. Dalam perjalanan tentunya kami bersama teman-teman mengatur waktu, mengatur kecepatan dan juga jarak, selalu menggunakan safety riding agar kita selamat dalam perjalanan. Oh ya sahabat ngabring, hari ini adalah hari yang kedua bagi kami, yaitu hari yang pertama dari Karawang ke Merak, hari yang kedua yaitu Bakauni ke Palembang. Dengan tujuannya nanti ke Palembang itu kita nginep di rumahnya Bang Rustam yang ada di dekat dengan jembatan Palembang. Dari Jawa kita berenam, saya dan juga Bang Rifki, Bang Demon, Bang Surya, Bang Haji Sarlan dan juga Bang Robin sebagai ketua rombongan. Dan kita berenam selalu merapat karena kita udah mulai ke daerah Sumatera agar nanti tidak ada yang ketinggalan, dan saya ditunjuk yang paling belakang karena dan kendaraan saya yang gede 250, tapi saya emang suka yang di belakang karena kita bisa melihat konvoy teman-teman kita yang di depan. Ya teman-teman, bagaimana biasa bagi teman kami yang tangki bahan bakarnya itu 4 liter, itu diharuskan membawa jerigen atau tangki cadangan apabila nanti dalam perjalanan kita kekurangan bahan bakar, karena katanya di sini kita akan jarang menemui SPBU. Yang sering kita adalah melintasi daerah hutan, yaitu hutan sawit. Dan sebagaimana biasa, info-info yang tersebar itu kita harus hati-hati dari Bakauni ke Palembang. Dan tentunya sebagai masukan kami berserta rombongan agar kita tetap berhati-hati dan waspada dalam hal touring ke daerah Sumatera. Nah, ini yang di depan kami yaitu Bang Rifki yang menggunakan Vario 150, yaitu dari Jakarta. Sepertinya Bang Rifki ini adalah anggota yang paling termuda. Untuk jalan antara Bakauni Palembang karena cukup bagus. Untuk kawasan daerah hutan saya rasa ini cukup bagus karena aspal dan juga corannya ini cukup lumayan. Dan yang kecepatan yang kita pacu ini adalah 60 sampai 80 km per jam karena kita menjaga ada teman-teman yang menggunakan cc kecil atau motor matic agar kita sampai ke Palembang tetap bersama. Saya selalu membayangkan dalam touring ini adalah hari yang kedua, sedangkan estimasi kita ini ada 15 hari perjalanan pergi dan pulang.
Tapi semoga aja kita nggak ada halangan atau tidak ada masalah di perjalanan, agar estimasi yang kita rencanakan sesuai dengan harapan. Ya buat sahabat ngabing, saya menggunakan CB tahun 2011 250 cc, Bang Rifki menggunakan Vario 150 cc, Bang Demon menggunakan Suzuki, Bang Robin menggunakan NMAX, Bang Haji Salan pun menggunakan NMAX, Bang Sulu juga menggunakan NMAX. Jadi karena katanya NMAX itu enak untuk touring, emang iya, kayak sebandel. Apalagi ada yang dari Indonesia ke Arab Saudi umroh itu menggunakan NMAX. Nah ini Bang Demon yang di depan kita nih. Bang Rifki, dalam perjalanan sedikit ada keterlambatan, yaitu kemacetan karena ada perbaikan jalan, dan kita menggunakan jalur pinggir supaya kita bisa merayap maju agar waktu yang kita rencanakan tidak berubah. Karena estimasi saya atau rombongan ke Palembang itu perkirakan sampai jam 9 jam 10 malam dengan waktu yang 3-4 jam istirahat. Kalau kita ya ngopi setengah jam berangkat lagi, dan sebagaimana kita rencanakan yaitu setiap hari kita menempuh jarak 450 km per hari, karena kita waktunya 15 hari sebagaimana cuti yang diajukan oleh teman-teman yang masih bekerja. Perjalanan ke 0 km atau ke Pulau Sumatera ini adalah impian saya umur bertahun-tahun, dan alhamdulillah hari ini kita kesampaian. Nah ini suasananya ada gerimis, cuacanya kurang bagus, jadi ada agak blur kena air hujan, karena kita ini adalah bulan Desember yang kita lewati, jadi kemungkinan ada hujan. Makanya banyak momen kita yang terlewatkan. Harusnya kita banyak berfoto kalau ada perbatasan, karena waktunya hujan jadi kita banyak yang dilewati. Jadi kayaknya kurang sempurna nih perjalanan. Nah kita menepi dulu karena hujan mulai gede, menggunakan jas hujan supaya dalam perjalanan kita aman, tidak kedinginan. Makanya kita berhenti dulu menggunakan jas hujan. Setelah kita pakai jas hujan, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi karena kita harus kejar waktu supaya nanti sampai malam kita jam 9 ini udah nyampe ke Palembang atau ke rumahnya Bang Rustam yang ada di Palembang. Dan misalnya nanti malamnya bisa jalan-jalan ke sungai, ke jembatan Ampera, karena kita dulu selalu melihat itu di gambar-gambar atau di ikan-ikan. Semoga hari ini kita bisa sampai ke jembatan Ampera dan bisa menikmati berfoto bersama teman-teman yang menyambut di Palembang. Dan hujan pun tetap rintik-rintik walaupun gak gede, tapi kita tetap lanjutin perjalanan karena kita kejar waktu, kejar jarak lah supaya kita nyampe ke Palembang itu tidak terlalu malam. Dan mendung pun kelihatannya masih ada mendung. Nah ini agak mendingan, jadi cuacanya emang nggak stabil sih.
Nah, ini adalah teman kita Bang Surya yang menggunakan NMAX. Bang Surya adalah tujuannya mau ke Pekanbaru, tapi pada akhirnya ikut ke 0 km. Daerah Sumatera, khususnya kita yang kita lewatin adalah ke Palembang. Ini antara perumahan dengan hutan, ini banyak hutannya. Artinya kita perumahan ini jaraknya jauh, tidak kayak desa-desa di Pulau Jawa yang nyambung sampai ke ujung. Tapi di Sumatera ini kebanyakan hutan. Maka di sini kita pun akan jarang melewati SPBU. Tapi untuk bahan bakar sih banyak penjual eceran yang pakai botol. Makanya kita jangan khawatir kekurangan bahan bakar, karena banyak penjual eceran walaupun jaraknya jauh. Oh ya, sahabat Ngabring, bagi yang belum subscribe, saya harap subscribe, like dan komen saya tunggu, karena subscribe masih gratis. Untuk itu yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya untuk menambah subscribe-nya kami. Nah, di sini kita berhenti dulu, beristirahat, minum dulu sebentar, mumpung kita masih agak siang. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan, karena tetap kita kejar waktu supaya nanti sampai Palembang ini inginnya sih jam 8, jam 9 udah nyampe. Oh ya, sahabat Ngabring, kalau mau perjalanan jauh, yang paling utama adalah ban, karena kita beribu-ribu kilometer. Yang kedua, kampas rem. Yang ketiga tentunya fisik yang paling diutamakan, atau mungkin dompet, karena kalaupun fisik segala macam memungkinkan, kalau dompetnya nggak memungkinkan kayaknya nggak jadi. Tapi kita touring ini dibuat seminim mungkin biayanya, menekan budgetnya agar kita tetap tujuan touring kita kesampaian walaupun dengan budget yang sangat minim. Pokoknya buat touring yang belum ke Sumatera, wah ini Sumatera mengasihkan, menantang sekali untuk perjalanan. Karena kita di sini yang disebut menantang itu jarangnya rumah-rumah atau pedesaan, jadi kebanyakan hutan. Sama dengan kita kalau melewati jalur Pulau Jawa bagian selatan, Pansela, pantai selatan. Jadi sepanjang jalur kita selalu hutan dan jarang menemui SPBU. Kalau bensin eceran sih banyak. Maka untuk touring Sumatera merupakan daerah yang perlu kita coba untuk bisa lewati. Di sini kita berkendara 3-4 jam jos, atau menghabiskan bensin ya, kalau Vario kan isinya nggak banyak ya, kita habiskan dan bawa drigen atau tangki cadangan, yaitu drigen yang dengan volume 2 liter. Tujuannya jangan sampai nanti kehabisan bensin di tengah jalan. Tapi nggak masalah sih, karena motor yang kita bawa ini kan tangkinya besar 12 liter,
dan kita pun udah persiapkan selang apabila teman kami ada yang kekurangan bensin. Jadi kita udah siap-siap. Persiapan saya adalah pompa angin, tambal tubles, dan juga selang buat keadaan darurat apabila ada teman kami yang kekurangan bahan bakar. Tinggal pindah aja sedot selang tanknya, kita pindahkan ke tangki yang kosongan, udah beres. Dan perlu diperhatikan adalah radiator, kalau ada yang radiator. Jadi kalau udah lama radiatornya diganti. Kalau perjalanan jauh nanti kita tidak kehabisan kepanasan suhu dalam perjalanan jauh. Ke 0 km merupakan impian saya dari udah 2-3 tahun mungkin lebih. Tapi dengan adanya media sosial, kita bersama teman-teman Facebook saling mengupload keinginan masing-masing supaya ada teman yang ke 0 km. Ternyata alhamdulillah dengan waktu 3 bulan kita posting keinginan kita, dan banyak respon teman-teman yang sama juga ingin ke 0 km. Dan akhirnya kita bulan Desember ini dijadwalkan, alhamdulillah terlaksana. Kita berangkat ini tanggal 5 dan ini tanggal 6, hari yang kedua dalam perjalanan. Nah, di sini kita dibagi dua. Yang tadinya berenam, kita berempat, yang berdua itu Bang Rifki sama Bang Robin udah duluan, dan dia nggak nyasar, yang nyasar itu saya yang berempat nih. Akhirnya kita waktunya molor. Ini sampai jam 9 kita belum nyampe ke Palembang, tapi infonya Bang Rifki sama Bang Robin udah nyampe ke Palembang. Jadi kita masih di perjalanan, apalagi dengan GPS ditunjuk jalurnya jalur alternatif yang jelek, dan yang kita lewati itu kanan kiri kuburan, hutan, dan ya aja. Nah, ini kita udah sampai ke Palembang. Di sini teman-teman kita udah menunggu. Sampai Palembang itu jam 1 malam. Nah, ini kita disambut oleh teman-teman yang udah menunggu. Disambut oleh Bang Rusam beserta teman-temannya, karena kita udah menggunakan WA, saling kontak, dan ditunggu di jembatan Ampera. Inilah teman-teman perjalanan kami dari Bakahuni ke Palembang dengan jalan yang tersesat, artinya kita terlambat jalan, dan alhamdulillah jam 1 malam akhirnya kita sampai juga ke jembatan Ampera Palembang. Dan sekali lagi saya harap yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan komen saya tunggu. Terima kasih atas nontonnya video saya. Semoga menjadi anggaplah momen-momen yang kita bisa lalui bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.